cinta, seseorang akan rela melakukan apa saja. Namun beberapa orang berikut ini justru memanfaatkan cinta yang seyogyanya suci dan tulus dengan berbagai tujuan jahat. Semua aksi-aksi yang ternyata telah merugikan orang lain ini ternyata telah menodai cinta itu sendiri. Dari sekian banyak kejahatan yang mengatasnamakan cinta yang semu, berikut kami merangkum 7 penipuan berkedok cinta versi on the spot. Baru-baru ini, dunia hiburan Indonesia dikejutkan dengan retaknya hubungan penyanyi dangdut Zaskia Gotik dengan kekasihnya Vicky Prasetyo. Hal yang kemudian membuat kisah asmara mereka begitu fenomenal karena aksi sang mantan kekasih penyanyi yang mempopulerkan goyang itik tersebut. Demi cintanya, kabarnya pria yang ternyata telah beristri saat berpacaran dengan Zaskia ini sempat ditawari sebuah mobil mewah yang harganya mampu mencapai miliaran rupiah. Selain itu, pria yang tata bahasa Indonesia dan Inggrisnya sempat dianggap publik berantakan itu, kabarnya juga telah memberikan Zaskia sebuah rumah. Sayangnya, beberapa hari setelah bertunangan, Zaskia Gotik memutuskan Vicky Prasetyo. Dan pria yang dikenal sebagai Don Juan bagi sejumlah wanita ini, kemudian juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kasus penipuan dan pemalsuan surat-surat tanah. Pada bulan Juli 2013 lalu, kita dikejutkan oleh sepak terjang seorang playboy yang mengaku sebagai seorang pengusaha kaya dan sukses bernama samaran John Weku. Dalam aksinya, pria bernama asli Jimmy Muliku ini seringkali merayu para wanita yang menjadi korbannya untuk bertemu di sebuah hotel mewah. Saat bertemu, para wanita itu banyak yang kaget karena penampilan John Weku sangat jauh dari kesan sukses dan kaya raya. Aksi kriminalitas pun terjadi. Para korban akan disekap, lalu diancam akan dibunuh jika tidak menyerahkan barang berharga milik mereka. Tak kurang dari belasan wanita telah menjadi korban perampokan John Weku ini. Untunglah aksi John Weku ini akhirnya terbongkar saat salah seorang korbannya berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan pada warga yang kebetulan berada tak jauh dari lokasi kejadian. Seorang pria yang mengaku berasal dari Inggris bernama William melakukan penipuan kepada banyak wanita dan beberapa di antaranya diketahui berasal dari Indonesia. Awalnya, sang penipu mengajak korban berkenalan, hingga hubungan pun berlanjut ke tahap yang lebih serius. William kemudian menjanjikan banyak hadiah berupa perhiasan dan uang yang sangat banyak. Saat para korban menunggu paket kirimannya, tiba-tiba korban akan dihubungi seseorang yang mengaku dari kantor Bea dan Cukai Negara Malaysia. Agar paket barang mewah yang dikirimkan William dapat diberikan, maka korban wajib membayarkan pajak yang diminta petugas. Jumlahnya pun tak main-main, yaitu antara 20 juta hingga mencapai 300 juta rupiah. Para korban pun kemudian sadar telah menjadi korban penipuan saat barang-barang mewah yang dijanjikan itu tak kunjung datang, sementara uang mereka telah menghilang. Tahun 2011, sebuah kasus percintaan sempat menghebohkan Indonesia. Atas nama cinta, seorang pria tanpa sengaja alias tertipu telah menikahi seorang wanita bernama Ica yang ternyata adalah seorang pria. Kebohongan sang pelaku baru terungkap setelah pasangan yang ternyata sejenis itu menjalani rumah tangganya selama 6 bulan. Berawal dari jejaring sosial Facebook pada tahun 2010, Francisca Anastasia Oktaviani alias Ica alias Rahmat Sulistyo berkenal dengan Muhammad Umar yang sebenarnya seorang pria tulen. Pernikahan pun berlangsung hingga akhirnya pelaku yang mengaku jika dirinya adalah seorang pramugari tersebut digeledah. Akhirnya pelaku yang berasal dari Jati Asih, Bekasi itu ditangkap polisi dengan tuduhan penipuan dan pemalsuan identitas.
Bukan rahasia lagi, banyak terjadi pernikahan palsu yang dilakukan demi suatu tujuan tertentu. Salah satunya agar salah satu pasangan yang menikah dapat beralih kewarganegaraan mengikuti pasangan lainnya. Seorang wanita Portugis bernama Maria Loureiro merupakan pengatur dan menawarkan jasa bagi orang-orang yang ingin menjadi warga negara Inggris. Dalam aksinya, ia menyewa beberapa orang sebagai tamu undangan, seorang pengantin wanita, serta beberapa orang lainnya yang berperan sebagai kerabat sang pengantin. Kebohongan ini akhirnya terungkap saat kepolisian mencurigai seorang wanita melangsungkan pernikahan berbeda dengan orang yang berbeda dalam waktu beberapa minggu saja. Komplotan Maria Loureiro pun akhirnya berhasil dibekuk polisi. Seorang wanita dengan penyimpangan orientasi seksual yang salah berharap dapat menikahi wanita lainnya. Kisah ini berawal saat seorang laki-laki bernama Rio mengajak Nuraini berkenalan hingga akhirnya mereka berniat untuk menikah. Sayangnya Nuraini tidak menyadari jika Rio adalah seorang wanita. Petugas kantor urusan agama kemudian mencurigai bentuk fisik Rio yang sangat menyerupai seorang wanita. Akhirnya saat hari pernikahan terjadi pada 24 Juli 2011 lalu, identitas Rio yang aslinya bernama Emi terkuak saat ada salah seorang tamu undangan yang mengenalinya. Emi pun tak bisa berkutik saat ia digiring petugas menuju Mapolres Serang untuk dimintai keterangannya. Selanjutnya adalah aksi seorang pria yang mengaku sebagai seorang jenderal asal Kesatuan Angkatan Darat Amerika Serikat bernama John Todd. Ia mengaku ke sejumlah wanita single dan sukses hendak mencari peluang untuk dapat berinvestasi di Indonesia sebagai bekalnya nanti ketika memasuki masa pensiun. Sang jenderal pun kemudian menjanjikan akan memberikan uang sebanyak 25 miliar rupiah serta emas dengan jumlah yang luar biasa banyak, yaitu hingga 17 kilogram. Ia berdalih bahwa semua kirimannya itu adalah modal awal untuk membangun rumah sakit serta investasi lainnya di Indonesia. Namun saat para korbannya itu menunggu paket yang dikirimkan, mereka mendapatkan telepon tipuan yang meminta sejumlah uang dengan alasan sebagai pajak atas barang yang tertahan di kantor Bea dan Cukai. Akhir dari modus penipuan ini pun mudah diterka. Harapan kosong para wanita itu pupus karena barang-barang berharga itu tidak pernah sampai. Namun uang mereka telah hilang karena tipuan sang jenderal gadungan. Pemirsa, itulah 7 penipuan berkedok cinta versi On The Spot.